nama underscore instansi atau satker. Bagi Bapak Ibu peserta dilarang mendokumentasikan, merekod atau menayangkan live streaming selain panitia. Dan pada Bapak Ibu peserta wajib mengaktifkan kamera dan mute selama BIMTEK berlangsung. Kepada seluruh pertanyaan bisa dikirimkan melalui email KPK, yaitu permaskpk@kpk.go.id. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan untuk kegiatan BIMTEK kita hari ini, ada baiknya kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Wahdi Hafizi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai rangkaian acara, izinkan kami memandu doa dengan menurut ajaran agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dimohon dengan hormat untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك يا الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المنع والإنعام. Kami bersyukur kehadiratmu ya Allah atas segala karunia, rahmat, inayah, pertolongan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan bimbingan teknis program anti korupsi di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Dengan segala kerendahan hati ya Allah, kami mohon agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang penuh dengan rahmat dan ridha darimu. Ya Allah, ya Nasir wa ya Muyassira kulla asir. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen KPU dalam meningkatkan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Ya Allah yang Maha Penolong, tolonglah kami dalam menunaikan amanah-Mu sebagai penyelenggara pemilu. Berikanlah kami kelapangan hati, kelancaran dalam pekerjaan, kemudahan dalam segala urusan, dan keberkahan
dalam setiap kebijakan. Ya Allah, ya hadi ilal haqqil mubin, kami sadar bahwa pekerjaan kami penuh dengan godaan dan bahaya. Kami hanya manusia biasa yang memiliki salah dan alpa. Kami mohon agar Engkau ya Allah dapat terus membimbing kami, menjaga integritas kami, menjaga soliditas kami, menunjukkan kami kebenaran sehingga kami dapat berjalan lurus ke arah demokrasi yang lebih baik. Luruskanlah niat kami ya Allah, sehingga pengabdian kami kepada negara menjadi pemberat timbangan kebaikan kami di akhirat kelak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dosa guru-guru kami, karena tiada ampunan kecuali dari Engkau. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Bapak Kumpul Kusduyanto Sujadi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam anti korupsi. Yang terhormat pimpinan KPK, Bapak Nawami Pomolango, yang saya hormati Ketua KPU, Bapak Ilham Saputra, beserta seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3 di jajaran KPU. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, baik yang secara offline maupun online. Singkatnya, seluruh undangan dan seluruh peserta bimbingan teknis program anti korupsi bagi penyelenggara pemilu yang berintegritas. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk melaporkan tentang pelaksanaan kegiatan program anti korupsi bagi pejabat dan pegawai di jajaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang pertama, latar belakang. A. Kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime yang berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan dan telah terbukti menyengsarakan rakyat dan menghambat kemajuan bangsa. Oleh karenanya, upaya pemberantasan harus dilakukan secara luar biasa. B. KPK sebagai sebuah lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memberantas korupsi di Indonesia menyadari bahwa tidak mungkin dapat melakukan pemberantasan korupsi sendiri, sehingga memerlukan partisipasi serta kerjasama dari seluruh komponen bangsa. C. KPU RI sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan garda terdepan dalam melahirkan para pemimpin bangsa, diharapkan seluruh pegawai yang mengawaki memiliki integritas anti korupsi dan turut serta melakukan pemberantasan korupsi serta tidak terlibat dalam praktek tindak pidana korupsi yang akan mencederai independensi dan citra lembaga. 2. Dasar. A. Rencana strategi KPK RI tahun 2020-2023. B. Rencana kerja Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kedeputian Dikmas KPK RI tahun 2021. 3. Maksud dan tujuan. Maksud,
Maksud diadakannya kegiatan bimbingan teknis anti korupsi bagi pegawai KPU RI adalah untuk memberikan pemahaman, pengetahuan tentang kejahatan korupsi, dampak dan permasalahannya, sehingga tidak terlibat dalam praktek tindak pidana korupsi, serta upaya yang dapat dilakukan dalam berperan memberantas korupsi baik di lingkungan lembaga KPU maupun di lingkungan sekitarnya. Tujuan diadakannya kegiatan bimbingan teknis anti korupsi bagi pegawai KPU RI adalah untuk menyamakan persepsi dan menyatukan langkah serta tekad bersama dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya yang terjadi di lingkungan KPU itu sendiri, sehingga ke depan harapannya seluruh pejabat dan pegawai memiliki integritas anti korupsi dan tidak terlibat dalam praktek tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Pelaksanaan. 1. Waktu kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 September 2021, kemudian dilanjutkan tanggal 5 sampai dengan 7 Oktober 2021 atau selama 6 hari. 2. Lokasi kegiatan. Hari pertama pembukaan dilanjutkan kegiatan dengan teknis di kantor KPU secara offline maupun online. Hari kedua sampai dengan hari ke-6 dilakukan secara online. 3. Peserta kegiatan. A. 560 orang terdiri dari seluruh pejabat eselon 2 dan 3 KPU RI. B. 2.785 orang terdiri dari para komisioner, sekretaris dan anggota KPU provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia. 4. Tujuan yang diharapkan. A. Seluruh pejabat dan pegawai KPU RI memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kejahatan korupsi, dampak dan permasalahannya, serta aturan hukum yang mengaturnya. B. Seluruh pejabat dan pegawai KPU RI memiliki tekad, kemauan, dan kepedulian untuk menanamkan nilai-nilai integritas anti korupsi untuk mencegah terjadinya korupsi mulai pada dirinya sendiri, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekitarnya. C. Seluruh pejabat dan pegawai KPU RI memiliki kesadaran dan kemauan untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di lingkungan KPU itu sendiri, dengan melakukan langkah-langkah nyata mencegah terjadinya korupsi. D. Seluruh pejabat dan pegawai KPU RI memahami potensi korupsi dapat proses setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan dapat melakukan langkah-langkah antisipasi upaya pencegahannya. E. Seluruh pejabat dan pegawai KPU RI memiliki keberanian untuk melawan dan melaporkan kepada KPK RI jika melihat dan mengetahui di sekitarnya terjadi tindak pidana korupsi. 5. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. 6. Sarana dan prasarana. Sarana prasarana menggunakan sarana prasarana yang ada sesuai kebutuhan hasil kerjasama KPK RI dan KPU RI. 7. Dukungan anggaran. Dukungan anggaran menggunakan anggaran Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan juga KPU RI sesuai item yang telah disepakati. 5. Penutup. Demikianlah laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis anti korupsi bagi pejabat dan pegawai KPU RI dibuat sebagai laporan kepada pimpinan, dan selanjutnya berkenan kepada pimpinan untuk nantinya memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara bimbingan teknis ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Bapak Ilham Saputra. Dengan segala hormat disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Dan saya mengikuti tadi dari KPK, salam anti korupsi. Yang terhormat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Nawawi. Yang terhormat para anggota KPU hadir saat ini, Pak Dewa, kemudian juga Pak Pramono dan juga Bu Evi. Insya Allah yang lain segera menyusul, Pak. Kemudian Bapak Sekjen KPU yang saya berterima kasih karena sudah menginisiasi atau kemudian juga memfasilitasi acara ini. Kemudian Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Teknis KPU, Inspektur Utama KPU, PLT Direktur Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Direktur Peran Serta Masyarakat, Kepala Satgas Politik dan Dunia Usaha KPK, Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Hari ini semua anggota KPU Provinsi, Ketua dan anggota Sekretaris hadir, Pak. Untuk Kabupaten Kota hadir untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat. Kemudian para Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur Wilayah, dan Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten Kota, para pejabat eselon 3 Sekretariat Jenderal KPU, para hadirin peserta bimbingan teknis program anti korupsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas berkatnya lah kita masih bisa hadir pada acara hari ini. Hadir untuk kemudian sama-sama berfastabiqul khairat untuk agar kita bisa menghindari potensi-potensi tindak pidana korupsi yang memang dalam perjalanan pekerjaan kita, dalam aktivitas kita ini selalu menggoda. Tadi dalam doa Ustadz Wahdi mengatakan bahwa kita ini manusia biasa, tentu tak lepas dari godaan-godaan, terutama godaan-godaan materi yang tentu berpotensi untuk korupsi. Oleh karenanya hari ini kita sama-sama menghadiri acara bimbingan teknis program pemberantasan atau bimbingan teknis program anti korupsi. Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagaimana keputusan KPU nomor 197 tahun 2020 tentang rencana strategis KPU tahun 2020-2024, di mana arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan konsolidasi demokrasi. Di antaranya kita melakukan strategi pertama menyelenggarakan tata kelola manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, atau dalam istilah birokrasi kita sebut dengan merit system. Kemudian meningkatkan pembinaan SDM KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, besok kami juga akan memberikan data. Ya, seluruh data hasil pemilu 2019 kita akan serahkan kepada partai politik. Ini adalah komitmen bagi kita untuk transparan. Selain tadi terkait dengan pengelolaan administrasi keuangan, juga kita akan transparan dalam berbagai hal, terutama terhadap data. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif tahun 2024 yang akan datang tentunya merupakan tugas yang cukup berat yang akan dihadapi oleh KPU. Namun tentu kita harus berkomitmen penuh bahwa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan dan pemilu tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kami saat ini, Bapak pimpinan KPK, kita sudah mulai persiapan jadwal tahapan, walaupun tahapannya belum disepakati antara pemerintah, DPR, dan KPU. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder, diantaranya partai politik, kemudian juga NGO, kelompok masyarakat, dan beberapa stakeholder lain, juga dengan pemerintah. Kemudian ada pemutahiran data berkelanjutan, dan yang paling utama dan mendasar adalah KPU secara bertahap telah meningkatkan investasi, kapasitas, dan profesionalisme
bagi sumber daya manusia di KPU yang bertujuan untuk menentukan sikap dan mental pejabat dan pegawai di lingkungan KPU yang berintegritas. Tentu integritas ini nomor satu kita sebutkan. Oleh karenanya saya meminta kepada teman-teman KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, internal KPU RI untuk betul-betul senantiasa menjaga integritas kita. Ya, kemudian juga bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam bentuk kualitas sumber daya manusia tersebut, KPU telah berusaha semaksimal mungkin dalam ini tentu saja terkait dengan upaya kita ya menghindari tindak pidana korupsi, diantaranya mewajibkan bagi seluruh pejabat lingkungan KPU, komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, Sekjen KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN secara periodik disampaikan kepada KPK melalui aplikasi LHKPN. Kami senantiasa berusaha semaksimal mungkin Pak pimpinan KPK agar seluruh jajaran kami itu bisa melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan. Jadi orang semua bisa melihat harta kekayaan kami semua. Jikalau ada potensi atau ada tanda-tanda kenaikan harta kekayaan yang tidak wajar, nah tentu ini KPK bisa melakukan investigasi jika ada laporan atau kemudian berinisiasi untuk melakukan investigasi. Kemudian juga kami mewajibkan bagi seluruh ASN di lingkungan KPU untuk melaporkan harta kekayaan melalui LHKASN atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara disampaikan kepada Kementerian Pan-RB melalui aplikasi Siharka. Kemudian mengusulkan beberapa unit kerja untuk menjadi pilot project dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian juga kami membentuk wadah pengaduan masyarakat melalui website resmi KPU yang digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat apabila ditemukan adanya tindakan yang tidak berintegritas dan tidak profesional yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan KPU dan secara cepat merespon dan menindaklanjuti aduan tersebut. Kemudian kita juga membuat peraturan terkait membentukkan unit pengendalian gratifikasi, Pak, mekanisme penanganan benturan kepentingan dan penyelenggaraan SPIP atau sistem pengawasan internal di lingkungan KPU, pengawasan internal di lingkungan KPU. Kemudian juga mensosialisasikan melalui medsos dan juga tentu kita beberapa kali juga sudah melakukan kerjasama antara KPK dengan KPU. Kemarin di Aceh, saya juga hadir di Padang dan beberapa daerah lain untuk memastikan bahwa sosialisasi atau kemudian BIMTEK anti korupsi ini bisa maksimal dan diterima oleh teman-teman di lingkungan kami. Nah, pelaksanaan kegiatan BIMTEK program anti korupsi ini yang berkolaborasi dengan KPK, kita berharap akan menciptakan kesadaran akan pentingnya memiliki jiwa berintegritas dan bekerja secara profesional serta memperkuat sendi-sendi tata kelola anggaran secara akuntabel, efisien dan ekonomis, menciptakan ekosistem atau kemudian suasana lingkungan yang berintegritas dan anti korupsi. Saya berharap betul dengan mengikuti acara BIMTEK ini diharapkan juga menjadi komitmen pribadi dari person by person di KPU ya dan lembaga untuk mencegah dan mendeteksi tindak pidana korupsi. Dan hari ini bimbingan teknis program anti korupsi ini akan dilaksanakan dalam 6 batch yang akan dimulai pada batch pertama pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu besar harapan kita semua acara ini dapat berlangsung sesuai dengan tujuan dan harapan kita sehingga keyakinan memadai atas tercapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dan laporan keuangan yang dapat diandalkan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kita berharap agar semua ini berjalan dengan baik. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah memungkinkan terjadinya acara hari ini ya, kepada KPK, teman-teman KPU RI yang Pak Luki, Kamu Ustadz Timbang, dan memang ini adalah ide dari kami Bapak Ibu sekalian di rapat pleno lalu agar kemudian kejadian-kejadian yang terjadi di KPU RI, di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota terkait dengan pelanggaran-pelanggaran atau kemudian potensi terjadi tindak pidana korupsi bisa kita minimalisir. Demikianlah sambutan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
bimbingan teknis program anti korupsi secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyimak keynote speech dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Bapak Nawawi Pomolango. Dengan segala hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini atas berkah hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti jalannya kegiatan ini. Yang kami hormati Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Ilham Saputra, Bapak Ibu anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekjen Komisi Pemilihan Umum, para deputi seluruh eselon 1 dan 2 KPU RI, yang kami banggakan pelaksana tugas Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktur Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Kumbul Kuswidianto. Tepatnya ini Pak Arief ini, tepatnya beliau ini Brigjen Kumbul Kuswidianto. Ya, kebetulan beliau ini kita rekrut dari keanggotaan Polri gitu. Makanya tadi ketika sambutan seperti gerakannya belum terpisahkan ya. Saya pikir Pak Wawan tepat memilih beliau ini sebagai deputi direktur peran serta masyarakat, seluruh peserta bimbingan teknis anti korupsi yang kami banggakan. Sedikit saya sampaikan bahwa kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat ini adalah satu kedeputian yang baru di Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Perkom 7/2020, sehingga sang deputinya saja masih ditempeli dengan PLT gitu. Kadang-kadang beliau ini agak ngedumel ini Pak Ilham, dia bilang PLT itu kan pejabat lillahi ta'ala gitu. Saya bilang kita tunggu diselesaikan insya Allah gitu. Ini satu kedeputian yang baru yang dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seiring dengan
arah strategi pemberantasan korupsi yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. Kita sama menyadari korupsi adalah satu kejahatan luar biasa, sering disebut dengan extraordinary crime. Kenapa dibilang extraordinary crime, luar biasa gitu? Ini karena dampak buruk, ya, dampak buruk dari destruksinya kejahatan ini betul-betul meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan keuangan negara, ini juga merusak seluruh sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Terjadi secara sistematis dan meluas. Itulah barangkali kemudian para ahli menyebut bahwa kejahatan ini adalah merupakan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Tadi telah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa maksud dan tujuan diadakannya kegiatan bimbingan teknis ini adalah selain menyamakan persepsi tentang apa yang dimaknakan dengan kejahatan korupsi, pemberantasan korupsi, dan segala problematik permasalahan di lingkupnya itu. Paling tidak kegiatan ini menjadi sarana untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya nilai-nilai integritas, khususnya bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini pejabat dan pegawai di jajaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi, namun kita lihat tetap saja kejahatan ini tumbuh kembang karena kan memang tindak pidana korupsi ini lahir dari berbagai modus operandinya. Dari data yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2021, KPK paling tidak telah memproses pelaku tindak pidana korupsi sebanyak 1.291 perkara kasus, yang di dalamnya terdapat ada oknum kepala daerah, gubernur sebanyak kurang lebih ada 22 orang, bupati, wali kota 133, ada oknum anggota DPR, DPRD sebanyak 281, yang sama kita ketahui bahwa pejabat-pejabat dimaksud itu melalui tahapan seleksi oleh penyelenggara pemilu. Modus terbanyak adalah penyuapan dan pengadaan barang dan jasa. Menyikapi situasi yang demikian, pemberantasan korupsi tentunya tidaklah cukup hanya dengan melakukan penangkapan, kegiatan-kegiatan penindakan semata, tetapi juga harus diimbangi dengan kegiatan pencegahan, pendidikan korupsi. Karenanya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam arah kebijakan strategis yang menjalankan paling tidak ada 3 strategi. Ini biasanya kalau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Pak Firly ini sering menyebut dengan istilah Trisula KPK gitu. Yang pertama adalah melalui strategi pendidikan masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun nilai-nilai integritas anti korupsi di tengah masyarakat dengan harapan masyarakat tidak ingin atau tidak mau melakukan korupsi. Yang kedua adalah melalui strategi pencegahan. Kegiatan ini dilakukan dengan memperbaiki sistem yang ada.
sistem-sistem yang berlaku pada kelembagaan, instansi, ataupun organisasi lainnya dengan harapan pelaku tidak bisa lagi melakukan tindak pidana korupsi karena sistemnya telah terbangun. Ketiga, yang kita kenal dengan strategi penindakan. Penindakan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain dengan kegiatan penyelidikan, penyidikan, ada dalam bentuk OTT yang diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukannya. Sedikit digambarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Revisi 19 2019 diamanatkan untuk melaksanakan 6 tugas pokok. Tugas pokok yang pertama adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk tidak terjadinya tindak pidana korupsi. Ini sedikit berbeda dengan versi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi 30 2002 yang menempatkan tugas pencegahan ini pada huruf yang keempat. Jadi kalau dalam Undang-Undang 30 2002 tugas pencegahan itu ada pada urutan keempat. Setelah tugas koordinasi, supervisi, monitoring, kemudian baru bicara tugas pencegahan. Tidak demikian di dalam Undang-Undang 19 2019. Tugas pencegahan ditempatkan sebagai tugas di urutan pertama. Dan sebagian daripada tugas pencegahan inilah kemudian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Perkom 7 2020 dipecah dalam 2 bidang tugas, yaitu tugas pencegahan dan tugas pendidikan. Mungkin ada makna yang bisa kita tarik dari kenapa dalam Undang-Undang 19 2019 ini tugas pencegahan itu diletakkan di tugas yang pertama. Barangkali dimaknakan bahwa sebaik-baiknya upaya pemberantasan korupsi, pencegahan adalah jauh lebih baik dari penindakan itu sendiri. Kalau belakangan ini kemudian orang katakan bahwa giat-giat KPK seakan kurang dari kegiatan OTT dan lain sebagainya, meskipun dalam data yang kita miliki, tugas penindakan yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan di tengah situasi pandemi ini tetap masih di dalam angka-angka kerja yang cukup signifikan. Itu tidak terlepas daripada pemahaman bahwa kita terus meningkatkan dulu langkah-langkah pencegahan. Ada kegiatan OTT di satu kementerian lembaga belum lama ini. Itu tidak ujuk-ujuk kita ambil gitu. Kita datangi, kita sampaikan. Ada cerita begini, terlalu berisik ini, bisa berhenti enggak, bisa apa enggak. 1-2 kali kita datangin, bukan ujung-ujung kita ambil gitu, enggak. Tetapi kalau memang sudah enggak bisa, ya itu ya kemudian yang terjadi gitu. Bahkan para pejabatnya sebelum menjabat mendatangi, kita saling sharing gitu, saling mengingatkan terus. Itu langkah-langkah yang kita maksudkan untuk menempatkan pencegahan itu di atas daripada langkah-langkah penindakan. Jika mungkin penindakan itu semacam ultimatum remedium gitu, jadi obat terakhir gitu. Kalau memang pendidikan, pencegahan ini nggak bisa lagi gitu. Beberapa waktu yang lalu telah dirilis indeks persepsi korupsi.
Corruption Perception Index di tahun 2020 oleh Transparansi Internasional Indonesia. Dari data skor CPI Indonesia turun 3 poin dari poin 40 di tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 37. Penurunan ini terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya 2 indikator penilaian yang berkaitan dengan sektor politik dan demokrasi. Jadi ada penurunan indikator yang berkenaan dengan sektor politik dan demokrasi, yaitu dalam Varities Democracy Project dan Political Race dan Economy Survey. Hal ini menunjukkan bahwa 7 prinsip yang digunakan untuk mengukur demokrasi pada suatu negara, yaitu sebagaimana kita ketahui, ke-7 prinsip yang digunakan dimaksud adalah elektoral, liberal, partisipatory, deliberatif, egalitarian, mayoritarian, dan konsensual. Belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan masih rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi kita bersama, khususnya para penyelenggara pemilu yang memiliki peran besar dalam upaya perbaikan khususnya pada indikator demokrasi. Di samping tentunya juga komponen bangsa lainnya seperti para kontestan dan juga para pemilih pemilu yang kita ketahui bersama dan tidak dapat dipungkiri memiliki kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, jika kita menginginkan pemilu yang berintegritas, bersih, jujur, dan adil, maka ketiga komponen tersebut harus bersatu padu untuk tidak melakukan penyimpangan apalagi melakukan tindak pidana korupsi. Mendasari hal tersebut di atas, maka sudah tepat pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis kepada seluruh pejabat dan pegawai Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan selama 6 hari. Selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, saya berharap kepada seluruh peserta bimbingan teknis agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat memahami serta nantinya dapat menerapkan perilaku anti korupsi dalam kehidupannya sehari-hari, utamanya dalam menjalankan tugas pokoknya selaku penyelenggara pemilu yang berintegritas sehingga dapat mengawal pesta demokrasi Indonesia yang demokratis. Selamat mengikuti bimbingan teknis kepada seluruh peserta, pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Indonesia, Pak Ilham dan seluruh komisioner, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kerjasama ini, jalinan kerjasama apa yang disampaikan oleh Pak Ilham dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum, arah dan kebijakan KPU ke depannya dalam pembentukan seluruh SDM penyelenggara pemilu. Kami sangat memberi penghargaan terhadap segala upaya-upaya dimaksud. Sekali lagi terima kasih dan kami berharap kegiatan ini bisa terus didukung sampai pada akhir pelaksanaannya. Mohon maaf untuk hal-hal yang barangkali kurang pas dilaksanakan karena ini barangkali kedeputian yang baru, barangkali satu ujian juga bagi Pak Wawan dan kawan-kawan, apakah kedeputian ini memang perlu tetap eksis dalam struktur organ Komisi Pemberantasan Korupsi atau seperti apa. Kedeputian ini masih baru, sekali lagi Pak Ilham dan teman-teman, hanya saja belum lama ini sampai sudah menggaungkan banyak kegiatan
Kemarin ada rame-rame dikit mengenai soal penyuluh mantan narapidana juga gitu. Tetapi barangkali Pak Direkturnya menyebut itu maksudnya cuma semacam apa itu Pak Direktur? Testimoni gitu. Cuma kebaca kayak penyuluh itu Pak Direktur ya. Gitu. Sekali lagi terima kasih atas segala bentuk kerjasama yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekali lagi selamat mengikuti bimbingan teknis ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kepada Bapak Nawawi Popolamu mohon tetap di tempat. Bapak izin untuk prosesi penukaran plakat kami akan mengundang Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Ilham Saputra untuk penukaran plakat yang telah kami siapkan tentunya. Untuk penukaran plakat pertama dari KPU Republik Indonesia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan selanjutnya untuk penukaran plakat selanjutnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan Pak Nawawi dan juga Pak Ilham Saputra untuk melakukan press conference di depan, di tempat yang telah kami tentukan. Dan selanjutnya Bapak Ibu sambil persiapan untuk materi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sejenak kita